rasa ketakutan kehilangan. Itu yang membuat kita nggak mau pisah. Iya benar. Kita kalau udah berantem gitu, males sih udah sampai 2-3 hari tuh malas pokoknya. Selesai kan? Pengen cepet-cepet selesai. Walaupun mau hantem-hanteman, mau apa gitu, selesai saat itu juga gitu. Ibaratnya hormati hubungan kita abadikan gitu kan. Nggak semua punya suami, banyak suami cuek banyak kan Bu. Tapi bisa punya suami begini ini gimana Bu rasanya? Nggak tahu dari awal pertama deketin tuh udah seperti itu, ternyata istiqomah sampai ke sini gitu, alhamdulillah. Kalau marah yang terbesar Bapak kapan? Kalau lagi datang cemburu. Nah itu. Ya, sebenarnya ya kita tahu diri, kita punya istri cantik ya pasti banyak yang godain ya kan. Ya itulah marah ya kan. Padahal ibu ini pacar saya atau istri saya sebagai istri nggak ngelayanin yang namanya orang ya kan. Ya, apalagi waktu dia kan juga sempat bikin album sama Kelompok Centil sama Lilis Karlina, Ine Cynthia. Oh iya Bu? Iya. Sama NSC Record dulu. Ya tahun 92, 93 ya? 91 ya? 91. Ya itu rasa cemburu kalau fans-fansnya dia waktu ngirim surat apa rasa cemburu. Padahal seharusnya ya tahu diri aja harusnya. Ya, itulah marah terbesar ketika datang cemburu. Selebihnya ya jarang lah. Ibu gimana dicemburuin Bu? Tapi ya bagaimana ya, orang kemana aja kita diikutin. Mau keluar kota, mau kemana. Sampai produser kita aja akrabnya sama dia. Oh dulu udah mulai tour gitu? Iya, kalau ngeluarin album kan kemana-mana, keluar kota. Keluar kota ya kan. Produsernya minta khusus saya harus nemenin gitu. Kita bikin produsernya tergantung sama kita ya kan. Apa-apanya kita urusin ya kan. Jadi Bapak nih nggak mau kasih peluang ya, nggak mau kasih ruang peluang untuk apa namanya, sedikit apapun juga akses untuk Ibu ada apa semua nih. Iya, itu caranya. Kalau Bapak, Ibu pernah marah paling besar kenapa? Apa pernah nggak? Saya ngerasa nggak pernah marah ya. Nggak pernah marah? Apa yang bikin marah kamu sama Abi apa coba? Apa ya? Ya kalau lagi dicemburuin. Nah itu dia, itu aja. Jadi kita jadi emosional gitu. Oh ya ampun. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya udah terbiasa. Ya udahlah, orang namanya cantik ya kan, primadona ya wajar lah dicemburuin, yang lama ngerti aja ya kan. Selama dia nggak kebalas ya udah nggak apa-apa ya kan. Ini kalau apa namanya kekuatan dari apa mempertahankan pernikahan ini memang dasarnya dengan itu ya, rasa memiliki ya. Ada juga mungkin pasangan yang ya udah terserah dia misalnya gitu, cuek aja pasangannya, lah lepas juga lama-lama kan gitu. Oh ada satu lagi Mas Ari, rasa ketakutan kehilangan. Itu yang membuat kita nggak mau pisah. Iya benar. Kita kalau udah berantem gitu, males sih udah sampai 2-3 hari tuh malas pokoknya. Selesai kan? Pengen cepet-cepet selesai. Walaupun mau hantem-hanteman, mau apa gitu, selesai saat itu juga gitu. Walaupun malas diem-dieman ya? Malas. Iya malas. Selesai kan? Pisah paling lama berapa lama Bu? Enggak, kita hampir tiap hari. Ada ya. Kita kayaknya hampir tiap hari. Setelah saya dapat hidayah, ini kan kegiatan Mas Ari mungkin tahu ya, kegiatan tablik ya. 40 hari deh? Iya. 4 bulan bahkan. 4 bulan. 4 bulan? India Pakistan. Ke India Pakistan, Bangladesh. Oh ikut dia ke Pakistan? Iya. Ikut. Ya Allah. Belajar kan, karena pada saat itu kan saya masih belum apa namanya. Jadi pendalaman aja ya? Pendalaman lah, karena melihat keanehan-keanehan terjadi, kok Islam ini berbeda dengan ini yang ini. Akhirnya saya goyang kan, ya mau nggak mau ikut dakwah itu kan. Pernah sampai kita ketemu sama almarhum Gito Rolis, sama Sakti, pemain Stella, Sakti, Dewi, gitu. Jadi saya belum pernah ketemu. Saya pernah ketemu seminggu di Siantar. Jadi itulah paling lama masa saya kalau udah di situ yang paling berat. Anak-anak masih kecil saya harus tinggalkan. Tapi ya namanya mau belajar agama. Tapi kan pas ketemu lagi kan jadi kayak Masya Allah, kayak pengantin baru. 4 bulan bayangin nggak ketemu ya kan. Udah kering. 3 hari aja gitu udah. Pokoknya latihannya kan 3 hari, 40 hari. Setelah 40 hari kita lulus baru boleh 4 bulan ya kan. 4 bulan itu apalagi kayak di India ya, waktu saya ke India.
itu komunikasi susah, signal nggak ada. Di situ udah pasrah aja, berdoa aja mau Allah ada apa-apa. Belajar rela gitu. Belajar iman yakin. Masya Allah. Serahkan semua sama Allah. Itu paling lama. Akhirnya pas ketemu ini dong. Masya Allah. Tapi memang hasilnya akhirnya alhamdulillah ya, suasana keimanan kita semenjak kita belajar dakwah itu di rumah ya, anak-anak semua akhirnya terdidik. Ya benar. Itu ada anak kami itu yang laki 2. Itu kalau dibilang sampai jangan dilawan tuh, Sasko sama dia, Sasko sama dia kan. Kenapa jangan dilawan, dia mah pinter, kenapa? Otaknya 2 deh. Yang satu di kepala, satu di peci gitu. Peci dari SD sampai kuliah tamat itu nggak pernah lepas tuh. Yang ini? Dua-duanya. Dulu sama Bang itu. Seperti disuruh gitu, padahal enggak, sampai orang ada yang penasaran. Kamu kenapa sih pakai peci? Ada apa sih, coba dia buka deh. Gak ada bapaknya, emang dia kebiasaan aja pakai dari kecil. Dianggap gitu. otaknya 2. Jadi memang ketika kita berjuang untuk agama Allah, maka Allah mendatangkan pertolongan. Ini kalau surullah yansurkum wa yutsabbitu aqdamakum. Hai orang beriman, jika engkau membela agama Allah, Allah nggak perlu dibela sebenarnya. Kamu membela agama saya, maka aku akan menjadi penolong. Waduh, Masya keluarga saya Allah. dipelihara semua. Itu aja. Jadi ibaratnya kalau selama hidupnya juga buat Allah, nanti nggak perlu jawab pertanyaan apa-apa gitu. Ya udah aja. Udah Saya dijalanin ya. silakan, gitu aja. Udah gitu apa yang membedakan Pak? Jadi mungkin mindset jadi berubah? Apa yang dicari ketenangan? Awalnya memang ketika masih, kalau istilahnya kan ngejos. Wah, apa-apa dulu semua nggak boleh. Nonton TV anak-anak nggak boleh. Haram, ini haram, semua nggak boleh. Tapi lama-lama kan kita ini kan hidup masih di dunia, ya kan? Nggak mungkin kalau nggak. Nggak mungkin lah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Waktu saya dari Bangladesh, waktu mau pulang itu ulama sana pesan begini: kembali kamu nanti ke negerimu, jangan kamu tinggalkan duniamu. Kalau kamu yang tadi jadi polisi, tetap jadi polisi. Yang kamu jadi pedagang-pedagang. Yang kamu jadi pengusaha-pengusaha. Tapi bawa duniamu dengan cara agama. Semua bawa dengan cara agama. Berdagangmu yang halal, jadi polisi yang benar. Oh begitu. Kalau dulu kan temunya, wah harus tinggalkan nih dunia, nggak benar nih. Kita harus kejar akhirat. Ya jangan kita nanti jadi berantem sama keluarga, jadi berantem sama keluarga. Apa-apa semua nggak dilarang. Tapi pada saat memang lagi ngejos ke situ ya, kita sempat jadi suka agak-agak yang renggang di situ. Berbeda ini. Iya. Kok dia malam sekarang kayaknya kok jadi terlalu kecepatan gitu naiknya. Jadi kita yang ketinggalan gitu. Jadi kayak nggak balance gitu kan. Tapi ya berjalannya waktu, walaupun awalnya masih yang penuh dengan kok nggak bisa begini, kok nggak bisa gitu, kenapa? Kita kan masih hidup di dunia. Jangan maunya udah kayak Supi aja yang gitu kan. Kayak Supi. Iya. Terus tapi akhirnya lama-lama, akhirnya mungkin dari si Abinya ini punya pemikiran yang oh iya ya. Kita masih proses nih di kehidupan ini. Masih kecil. Pak, Bu, ini berarti dari pembicaraan kita tadi dengan evidence dan juga bukti-bukti yang ada di sini, boleh nggak masing-masing 3 kata mengenai suami dan Bapak mengenai 3 kata? Istri saya yang pertama orang yang sabar dan paling pengertian sama saya. Kedua, ibu yang pintar mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, yang kalau udah marah lebih baik jangan dilawan, nanti jadi neraka. Ngalah aja. Kalau Ibu? Kalau saya pribadi tentang suami luar biasa siaganya itu dari zaman pacaran sampai sekarang itu benar-benar yang kalau ada hal apa nomor 1 yang handle apa aja. Sampai anak saya yang 3 ini lahir di rumah sakit itu belum pernah alfa sekalipun nggak nganterin, pasti sama suami. Sampai akrab semua, kebetulan dokternya juga 3-tiganya sama kan. Jadi benar-benar luar biasa. Saya kayak nggak nemuin deh hal-hal yang gimana ya, nggak ada deh yang bisa ngalahin kesiagaannya dia gitu loh terhadap kita ada kerisauan sedikit seperti punya kepekaan yang sangat tinggi, dia udah paham gitu. Terus lanjutnya Kedua ya
belakangan ini sih kayaknya memang kita harus sama-sama bisa saling ngerti karena kan ya itu tadi kita kan sumur. Jadi kalau dulu mungkin bisa apa ya mengeluarkan segala kemarahan atau apa gitu ya, kesenangan yang terlalu berlebihan. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa lagi karena kita udah faktor usia kan. Jadi kita ya marah ya secukupnya, ya seneng juga jangan terlalu berlebihan deh. Jadi yang kayak gitu kita mulai kontrol diri gitu kan. Melihat anak-anak juga kan udah dewasa gitu kan. Nah ini sepertinya banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran teman-teman semua dari semua bukti yang dijalankan juga. Tapi memang jodoh itu Allah mempertemukan ya gitu. Tapi pasti ada momen di mana kita juga merasakan bahwa suatu saat pasti akan berpisah. Bagaimana? Misalnya suatu saat nanti salah satu harus berpisah. Pesannya terutama buat Umi dan anak-anak, kalau nanti ini diputar, Abi sudah nggak ada, percayalah, Abi akan menunggu kalian, insya Allah, bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan Abi tunggu kalian semua di pintu surga bersama-sama, insya Allah. Amin. Ya memang kalau setiap doa kan kita kalau sholat kan selalu gitu kan, semoga kita dipertemukan dengan dia. Amin. Dulu kita coba berdua gitu kan, sekarang kita minta berlima sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak juga spesial banget, beda dari anak-anak yang sekarang istilahnya. Ya itu berkat kesiagaan kamu, jadi kalau misalnya nanti kita berpisah, walaupun saat ini nggak bisa ngebayangin. Nggak mampu ngebayangin. Insya Allah. Pokoknya nanti Allah akan kasih kekuatan kita. Insya Allah. Insya Allah kita sama lagi di surga. Semoga dipertemukan di surganya Allah kita semua. Amin. Insya Allah teman-teman semuanya. Jadi kalau para guru kita bilang bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang, bahwa setiap senyumnya suami terhadap istri kepada suami itu adalah sebuah pahala yang besar, apalagi hal-hal lainnya. Dan mereka sudah bersama ini cukup lama, jadi ibaratnya kalau kita lihat kapitalisasi pahala yang dikumpulkan pasangan ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan suatu saat jika terpisahnya bukan karena Allah dan akan bertemu kembali di jannahnya bersama-sama sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang boleh silakan saling peluk Bapak, Ibu. Masya Allah. Umi, I love you so much. Merinding tuh Pak Susah tuh Pak tuh. Kesempatan saya kayak waktu di Tongging lagi. Iya benar. Kalau nggak ada ini podcast mungkin saya lupa di Tongging itu kayak apa dulunya kan. Saya ingat lagi bahwa saya ngagumin istri saya waktu sampai saya kamerain gitu kan. Dan ternyata sekarang rasa itu ada lagi di tempat Mas hari ini Mas. Setelah berpuluh-puluh tahun pun akhirnya viral lagi. Ini sebenarnya rezeki dari Allah untuk kembali mengingat. Sama Mas Hari, saya juga merinding ini. Kalau punya ketentuan pasti yang terbaik ya. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi sekarang lagi bucin-bucina dengan pasangannya. Udah referensinya istrinya aja deh untuk para suami. Istri juga gitu sama suaminya. Siapa tahu bisa seperti mereka suatu saat nanti bisa mendidik anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Kemudian sekeluarga bukan cuma di dunia tapi sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semua dilindungi Allah dalam pertemuan dan juga diberikan kesehatan, selalu bersama-sama nanti di surganya Allah. Amin ya Allah. Hidupnya semua tenang dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kalau dirasa bermanfaat dan juga menginspirasi, monggo silakan disebarkan lagi, diedit-edit juga boleh gitu. Berikan manfaat untuk banyak orang dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.